Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan data meteorologi pola hujan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Ataya Faradiva dengan NIM 005. Di sini saya bersama kedua rekan saya. Yang pertama bernama Melvin Kartika dengan NIM 004 dan yang kedua Sabrina Inayah dengan NIM 020. Hal yang pertama yang akan saya jelaskan di sini ialah tentang letak geografis Kota Medan. Kota Medan sendiri ialah ibu kota provinsi dari Sumatera Utara. Secara astronomis terletak di antara 2,27 derajat sampai 2,47 derajat lintang utara dan 98,35 derajat sampai 98,44 derajat bujur timur dengan ketinggian 2,5 sampai 37,5 di atas permukaan laut. Kota Medan merupakan salah satu dari 25 daerah tingkat 2 di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 meter kuadrat. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Kota Medan berpenduduk 2.460.858 jiwa pada tahun ini. Dan penduduk itu tersebar di 21 kecamatan. Nah, biasanya suhu di Medan itu terletak di antara 30,2 derajat Celcius sampai 32,5 derajat Celcius. Dan untuk kelembapannya sendiri, Kota Medan itu memiliki kelembapan rata-rata 78 sampai 82%. Untuk kecepatan angin rata-rata itu sebesar 0,42 meter per sekon. Sedangkan rata-rata laju penguapan tiap bulannya itu di angka 100,6 mm. Selanjutnya ada kategori pola hujan. Yang pertama ada hujan konveksi. Hujan yang terjadi karena permukaan tanah yang mengalami pemanasan yang intensif. Pemanasan tersebut menyebabkan rapat massa berkurang. Biasanya terjadi di daerah yang mempunyai intensitas yang tinggi dan durasi yang singkat. Yang kedua ada hujan siklonik. Hujan siklonik ini akan terjadi jika massa udara panas yang relatif ringan bertemu dengan massa udara dingin yang relatif berat, maka udara panas akan bergerak naik di atas udara dingin. Udara yang bergerak ke atas tersebut akan mengalami pendinginan kemudian terkondensasi dan terbentuk awan dan hujan. Dan yang terakhir ada hujan orografis. Udara lembab yang tertiup angin dan melintas di daerah pegunungan dan naik dan mengalami pendinginan sehingga terbentuk awan dan hujan. Selanjutnya ialah kondisi meteorologi Kota Medan. Di sini kita akan menjelaskan dengan menggunakan skala grafik yang dibagi menjadi 4 parameter berbeda. Yang pertama yaitu curah hujan, kecepatan angin, temperatur, dan juga kelembapan. Nah, di sini juga kita menggunakan dua musim yang berbeda, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Untuk musim hujan sendiri, kita menggunakan dua contoh bulan yang berbeda, yaitu di antara bulan Februari dan satu lagi itu di bulan Maret. Nah, untuk musim kemarau sendiri, kita menggunakan dua contoh bulan yang berbeda juga, yaitu di bulan Mei dan di bulan Juni. Berikut grafik curah hujan pada musim hujan dan musim kemarau di Kota Medan. Nah, yang pertama akan saya jelasin yaitu tentang grafik curah hujan pada musim hujan di Kota Medan. Di sini terlihat jelas skala curah hujan yang tinggi pada saat bulan Maret. Hal ini diakibatkan karena adanya angin muson barat yang menyebabkan hujan. Nah, di sini pada grafik tersebut dijelaskan data yang paling tinggi itu berada pada bulan Maret, ya di angka 47,5 mm. Nah, selanjutnya untuk grafik curah hujan pada musim kemarau, di sini terlihat curah hujannya sangat rendah dikarenakan pada bulan Mei dan Juni itu ada angin muson timur yang menyebabkan adanya kemarau. Nah, di sini angka yang paling tinggi, curah hujan yang paling tinggi pada musim kemarau itu ada di angka 23,4 mm. Berikut grafik kelembapan pada musim hujan dan musim kemarau di Kota Medan. Nah, dapat dilihat pada musim hujan, angka kelembapan itu paling tinggi menyentuh angka di 92 dan untuk kelembapan pada musim kemarau angka yang paling rendah itu menyentuh angka 62. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya
Mengapa kelembapan pada musim kemarau itu menurun dibandingkan dengan musim hujan? Dikarenakan adanya penyinaran matahari yang terus-menerus sehingga naiknya uap air ke atmosfer. Berikut ini ialah grafik temperatur musim hujan dan musim kemarau di Kota Medan. Nah, untuk temperatur pada musim hujan sendiri, itu terlihat jelas angka yang paling kecil untuk musim hujan sendiri itu ada di 25, dan angka yang paling besar itu menyentuh di angka 29 derajat Celcius. Nah, untuk musim kemarau sendiri, angka yang paling besar itu ada di 31,4 derajat Celcius. Nah, yang terakhir itu ada grafik kecepatan angin pada musim hujan dan musim kemarau di Kota Medan. Nah, pada kedua grafik ini dapat disimpulkan bahwasannya kecepatan angin baik di musim hujan dan di musim kemarau itu sama, paling tinggi itu ada di angka 4. Dikarenakan pada musim hujan dan musim kemarau sendiri itu memiliki angin muson timur dan muson barat pada setiap musimnya. Selanjutnya adalah identifikasi bencana hidrometeorologi di Kota Medan. Bagi warga Medan, banjir adalah bencana alam yang paling umum. Kasus banjir hingga menelan korban jiwa terakhir terjadi pada Desember 2020. Sebanyak 5 orang meninggal dalam kasus banjir tersebut. Setiap menjelang akhir tahun hingga awal tahun, banjir mengintai merendam dalam skala kecil beberapa kawasan hingga belasan kecamatan jika skalanya besar. Kerusakan lingkungan di hulu dan buruknya sistem drainase di hilir membuat penanganan banjir di Kota Medan, Sumatera Utara ini tidak berjalan. Banjir semakin sering dan titik banjir semakin bertambah dari tahun ke tahun akibat pendangkalan drainase, sungai, dan kanal. Jika pada 2011 jumlah titik banjir masih sebanyak 117, saat ini titik banjir di Medan lebih dari 1.500 titik dan terus bertambah. Sungai-sungai di Medan juga banyak yang dikeruk dan dinormalisasi. Beberapa di antaranya ialah Sungai Deli, Sungai Belawan, Sungai Babura, Sungai Kera, Pegatalan, dan sungai-sungai lainnya. Saat ini hampir 90% muara sungai dipenuhi sedimentasi. Sebanyak 65% diantaranya adalah sampah plastik. Pembangunan sistem drainase Kota Medan seharusnya tidak sulit karena berada di ketinggian 2,5 meter sampai 37,5 meter di atas permukaan laut. Selain luas tutupan hutan yang terus menurun, kualitas hutan yang tersisa juga menurun karena lapisan humusnya telah diambil untuk dijual sebagai pupuk. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Medan, Muhammad Husni mengatakan, mitigasi bencana banjir menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Medan. Menurut Husni, pengurangan titik banjir di Kota Medan terus dilakukan dengan pembangunan dan perbaikan drainase. Pemkot Kota Medan juga terus menyosialisasikan kebijakan penataan kawasan yang lebih sadar pada mitigasi bencana. Partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk melakukan mitigasi bencana. Berikut ini adalah kasus bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kota Medan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 16 WIB terjadi banjir di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Banjir tersebut terjadi akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Banjir itu terjadi di Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan Alur. Terdapat sekitar 100 kepala keluarga atau 135 jiwa yang terdampak dan sebanyak 75 unit rumah terkena banjir. Banjir setinggi 60 cm sampai 90 cm tersebut berangsur surut dalam waktu yang tidak lama. BPBD Kota Medan melakukan upaya berkoordinasi dengan instansi terkait guna melakukan pendataan. Kasus yang sama terjadi juga pada Minggu 3 September 2023 pukul 18 WIB. Terjadi banjir kembali.
Banjir ini dipicu oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Lokasi banjir tersebut terjadi di beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Medan Sungal, Kelurahan TJ Rejo, dan Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Karang Barombah. Terdapat sekitar 380 KK atau 1.800 jiwa yang terdampak dan sebanyak 346 rumah yang terkena banjir tersebut. Banjir setinggi 10 cm sampai 100 cm tersebut membuat warga harus dievakuasi karena banjir tersebut surut dalam jangka waktu yang cukup lumayan lama. Melihat kejadian tersebut, BPBD Kota Medan berkoordinasi dengan Das Kota Medan serta pihak lingkungan setempat guna melakukan evakuasi warga. Kasus bencana alam yang ketiga terjadi pada Sabtu 16 September 2023 pukul 1.30 WIB. Terjadi kembali banjir yang melanda Kota Medan khususnya di Kecamatan Medang Selayan Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Johor Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Baru Kelurahan Padang Bulan, dan Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur dan Kelurahan Selmati. Kronologi terjadinya banjir tersebut dikarenakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang mengakibatkan beberapa sungai meluap. Banjir tersebut mencapai kedalaman 30 cm sampai 130 cm. Sebanyak kurang lebih 512 KK atau 1.602 jiwa terdampak dan kurang lebih 412 unit rumah juga terdampak banjir tersebut. Upaya yang dilakukan BPBD Kota Medan diantaranya melakukan pemantauan daerah aliran sungai, berkoordinasi dengan pihak lingkungan setempat, memonitor perkembangan dan cuaca dari BMKG, mempersiapkan peralatan evakuasi water rescue apabila adanya dampak luapan yang akan diakibatkan dari turunan air sungai, dan BPBD Kota Medan juga memantau perkembangan daerah aliran sungai di Kota Medan.